Dari kitab Ayub 32 ayat 1 sampai 22. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram, yang marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu. Aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamu lah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku, aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya lanjutkan 1 Timotius 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan mengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan di sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena engkau dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, ya, dengan penuh pengharapan dan percaya. Selalu, ya, bukti dari kita percaya adalah perbuatan baik kita. Bukti pengharapan kita, ya, adalah pengharapan kita. Itulah yang nyata, yang real. Ya, saudara, ketika anak-anak kita, ya, lahir atau hidup di saat kita sedang ada di padang gurun. Dan rata-rata orang di padang gurun itu bisa tahunan ya, bisa puluhan tahun loh. Kasian ya. Lalu anak-anak ini lahir di padang gurun, saudara. Kalau respon Anda adalah respon yang selalu tidak baik ketika di padang gurun, anak-anak ini meneladani Anda. Ya, anak-anak ini meneladani Anda untuk meresponnya tidak baik. Ketika Anda masuk ke tanah perjanjian, anak-anak ini masih menyisakan teladan itu ke bawah masuk. Ya, waduh, kasihan sekali anak-anak ini ya. Akhirnya di tanah perjanjian anak-anak ini akan menjadi masalah loh, saudara ya. Di padang gurun itu kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Di padang gurun itu anak-anak melihat respon-responnya kita. Makanya nggak heran orang tua di padang gurun, anak-anaknya juga tetap di padang gurun kalau lolos juga mengulangi yang sama. Kayak kalau orang Buddha bilang karma gitu ya. Tapi kalau saya bukan karma ya, itu adalah lingkaran setan. Karena setan memang mau supaya kamu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Setan mau supaya kamu tetap tinggal di padang gurun. Itu celakanya. Dan kamu mati di padang gurun, jangan masuk ke tanah perjanjian. Dijebak kamu di padang gurun. Dan anak-anakmu nonton dan anak-anakmu mengira bahwa itulah caranya. Maka berulang kali ya, yang kawin cerai tetap kawin cerai, yang ruwet hidupnya tetap ruwet hidupnya, yang gali lubang tutup lubang tetap begitu, bahkan sudah berhasil akhirnya jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Nggak bisa lepas, ya. Bahkan di dalam, kalau Anda berpikir bahwa padang gurun itu hanyalah sebuah karir, sebuah prestasi, salah saudara ya. Padang gurun itu di mana seluruh kehidupanmu itu gagal. Padang gurun adalah ketika seluruh hidupmu itu ya begitu ruwet. Kamu punya uang, istrimu nggak benar, suamimu nggak benar. Kamu punya suami keluarga yang baik, perekonomianmu nggak benar, dan bahkan ruwet pokoknya ya. Itulah padang gurun. Ya, padang gurun di saat-saat kamu berdoa, kamu tidak merasakan Tuhan. Kamu hanya melihat ilusi dari Tuhan. Ya. Tetapi yang realita di padang gurun, satu-satunya yang real di padang gurun adalah badai itu ada. Nah, di dalam badai itulah Tuhan berada. Makanya, ya, ketika badai itu datang, responmu, nah, itu adalah realita. Ya, yaitu ucapan syukur. Yaitu responmu adalah selalu mengucap syukur, saudara ya. Di padang gurun, jangan mengeluh. Nanti kamu cepat lepas. Tapi kalau responmu tidak baik, ya kamu akan tetap jadi tidak baik. Kamu pikir padang gurun selesai dengan uang, saudara. Orang Israel itu bawa uang banyak di padang gurun ya.
Orang Israel itu bawa uang banyak loh di padang gurun, tapi nggak bisa belanja. Ya, kamu punya uang banyak, tapi kamu tidak bisa menikmatinya. Ya kan, orang Israel itu kan bawa emas perak banyak sekali itu dari padang gurun. Ya malah dibikin berhala kan, dibikin patung berhala. Emasnya itu kan, lembu tuangan itu kan. Di padang gurun itulah dia pikir dia bisa membuat Tuhan. Kalian bisa membuat Tuhan dengan harta benda kalian yang sudah kalian miliki. Ternyata tidak, saudara. Ternyata harta benda pun tidak laku di padang gurun itu. Ya, di mana kau mengalami pergumulan demi pergumulan. Tetapi, ya, ketika kamu mempersiapkan hidupmu di padang gurun dengan benar, ya, meresponi dengan benar, kamu akan mewariskan warisan ilahi kepada anak-anakmu. Mungkin di awal kamu boleh salah, saudara ya, tapi jangan salah terus. Setidaknya masuklah ke tanah perjanjian, supaya anak-anakmu melihat bagaimana perjuangan, bagaimana respon-responmu yang benar itu dibawa ke tanah perjanjian. Ya, atau setidaknya kalau kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian, didiklah anak-anakmu untuk mencari Tuhan. Ajari anakmu buat cari Tuhan. Nah, anak-anak muda ya yang lahir di padang gurun, maka biasanya dia akan menjadi lebih kuat. Anak-anak muda di padang gurun yang menemukan Tuhan, anak-anak muda yang lahir di padang gurun ini saya nih, anak-anak yang lahir di padang gurun ya, dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam segala keruwetan keluarga, di dalam segala yang mengerikan di tengah-tengah keluarga. Nah, saya lahir di padang gurun orang tua saya, maksudnya ya, di padang gurun orang tua saya. Maka orang tua saya mengenalkan Tuhan dan mendidik saya di dalam Tuhan. Nah, saudara, ketika saya dididik di dalam Tuhan, maka saya akan punya padang gurun saya sendiri. Ya, sebab padang gurun itu sebuah metafora kehidupan. Saya punya padang gurun saya sendiri ketika saya berhasil, sukses ya. Di usia muda saya bisa menerobos keluar dari kemiskinan. Kemudian akhirnya saya masuk dalam padang gurun saya sendiri, karena setiap orang punya padang gurunnya. Masalahnya ada orang yang mewarisi padang gurun dari orang tuanya, karena dia lahir di padang gurun dan dia mengalami padang gurunnya dia sendiri. Ya, saudara ya. Nah, ketika dia mengalami padang gurun orang tuanya, ya, kasihan sekali anak-anak ini ketika dia tidak diajari bagaimana merespon yang benar. Makanya orang tua, ya, kamu jangan pernah berpikir itu anak nanti bisa sendiri. Nggak bisa, saudara. Kamu harus mendidik anak itu mengenal Tuhan. Sekalipun kamu sendiri kalah, sekalipun kamu sendiri nyungsep di padang gurun, tapi kamu didik. Setidaknya ketika kamu gagal, kamu didik anakmu, ada 100 pintu ya untuk menuju tanah perjanjian. Ada 100 jalan. Kamu muter-muter, kamu sudah buka yang 60 jalan itu loh, yang salah-salah itu. Maka anakmu punya 40 jalan yang lain. Ulangi ya. Kalau kamu gagal, kamu tetap bisa mendidik anakmu. Ada 100 jalan ya menuju tanah perjanjian. Yang 99 itu salah semua jalannya. Yang satu itu benar. Dan kamu sudah membuka pintu, sudah melewati 60 jalan yang salah. Maka anakmu hanya tinggal membuka yang 40 lainnya. Setidaknya dia kalau bikin salah pun hanya 39 kali. Maka yang ke-40 dia akan benar. Daripada Anda 60 salah semua. Mendingan dia yang 60 kamu cerita, nak yang 60 ini jangan kamu lewatin lagi. Ya, ambisi yang menghalalkan segala macam cara, bisnis yang tidak jujur, suka nyatut, tidak disiplin waktu, sombong, prinsip-prinsip yang tidak diperlukan di dalam kehidupan. Nah, ini jalannya sudah salah.
milih istri yang tidak seiman, mempunyai pasangan ya berdasarkan hawa nafsu. Nah, ini sudah Papa lewatin. Jangan kamu lewatin lagi. Nanti kan dia belajar sendiri. Goblok kamu, saudara. Orang-orang kaya di Eropa, dia ajarkan anaknya, semua yang gagal itu jangan kamu lewatin lagi. Kamu pegang yang ini. Makanya orang kaya di Eropa itu bisa 7 turunan. Bisa 10 turunan. Orang-orang kaya di Eropa itu ya, kayak si Rothschild itu kan orang dari Jerman itu saudara pindah ke Amerika. Itu dari Jerman itu memang sudah kaya raya. Ya, dari Stuttgart ya, si Rothschild itu dari Stuttgart, orang Stuttgart. Dia pindah ke Amerika. Sampai hari ini keluarganya Rothschild kaya raya, udah berapa 7 turunan itu saudara ya. Ya, itu beneran ya. Anda kalau mau cerita ya orang-orang Eropa yang kaya bangsawan-bangsawan itu, mereka itu 7 turunan kalau kaya, karena anaknya diajarin yang salah supaya anak ini tinggal membuka yang lembaran yang baru. Jadi kalau Anda gagal, Anda ajari anakmu yang salah, ini kasih tahu. Makanya orang tua harus belajar mengakui. Orang tua harus belajar mengakui kalau dia salah ya, hal-hal yang dia salah diajari, diakuin. Masalahnya banyak orang tua malu mengakuinya ya, terlalu sombong. Ya bongkan anakmu cilaka nanti. Saya banyak gagal ya hidup saya. Hidup saya banyak salah, saya cerita sama anak saya. Dan anak saya mendengarkan. Karena saya tahu, saya bilang, terus gimana Pak Guru? Papa salah, yang benar gimana? Nggak tahu. Saya bilang nggak tahu. Tapi yang ini jelas salah, jangan kamu ulangi lagi, udah pasti salah. Jangan kamu pilih lagi, jangan kamu tempuh lagi, jangan buang waktu. Ya, itu saudara ya. Pengen kaya, jangan. Kita sudah lebih dari cukup hidup kita. Jangan ingin kaya. Ambisi-ambisi ya yang tidak perlu ya coba jangan. Kamu harus punya waktu buat berdoa. Kamu harus punya waktu sama Tuhan. Ya, cari istri segala macam. Jangan. Berhubungan seks sebelum menikah. Jangan. Ajarin semuanya, saudara ya. Hal-hal yang penting-penting. Yang krusial. Kelihatannya banyak aturan. Enggak. Kalau kamu ajari dari kecil. Kalau kamu dia sudah besar, kamu ajarin semua, ya banyak. Wah, mumet dia, saudara. Brok tiba-tiba bebannya besar. Dari kecil kamu kasih tahu. Ya, dengan caramu. Dengan cara bercanda, dengan cara serius, dengan cara dimarahi. Kalau sudah besar baru dikasih tahu, dia puyeng, saudara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, salah semua. Kaget. Dari kecil sudah diajarin hal-hal itu. Syukur-syukur kamu bisa memberi teladan. Seringkali hal yang salah kamu kasih tahu. Itu ampuh. Tapi kalau hal yang baik, itu harus dengan teladan, saudara. Harus dengan perbuatan. Kalau kamu ngomong, dia nggak percaya. Ya. Nah, dengan teladan yang dibuktikan berkali-kali, maka anak ini akan percaya. Dan anak ini akan menjadi kuat. Bahkan akan lebih bijak dari kamu. Bahkan akan lebih beruntung dari hidupmu. Dia nanti akan punya padang gurun sendiri. Tapi setidaknya dia sudah lebih dewasa, dia lebih bijak. Dan kamu kalau ada umur yang panjang di muka bumi, kamu bisa dampingi ketika anak ini lagi melewati padang gurunnya. Ya, setiap orang punya padang gurunnya masing-masing, saudara. Mau 40 hari, mau 40 bulan, mau 40 tahun. Mau 4 tahun, saya 4 tahun padang gurun saya. 4 tahun, ya saudara ya. Padang gurun saya. Kamu berapa lama? Jangan lama-lama. Makanya paling penting di padang gurun itu ajari anak itu dari kecil mengucap syukur. Dilatih supaya spontan mengucap syukur. Ya, saudara ya. Ajari anak-anak itu. Ayo nak, lagi ngomel-ngomel, ayo nak, mengucap syukur nak. Selalu tunjukkan dong dia tuh, dikasih perbandingan. Kasih perbandingan, coba lihat tuh, kamu kurang baik apa. Selalu diajari melihat sebuah hal yang baik di tengah-tengah yang tidak baik. Diajarin anak-anak itu. Ya. Dan biasanya anak-anak ini kalau kamu sengaja khusus ajari dia, ya, maka dia akan masuk tanah Kanaan dengan menjadi prajurit. Ya, dia akan bangun Kanaan itu
Dia akan bangun tanah perjanjiannya dia. Nah, dengan bertanggung jawab. Karena kamu ngajari dia yang benar. Tapi kalau kamu masa bodoh, ya itu dia ya. Makanya ajari anak-anakmu tentang Tuhan yang benar. Apa yang kamu alami. Sama seperti kamu ngajari anakmu makan, ya, supaya kalau makan jangan, nah itu ya, dan ada keluarga-keluarga yang suka ngajari, itu kan harus kecil, harus dari awal. Kamu nggak bisa sudah besar diajari makanya jangan kecapek-capek gitu kayak anjing, misalnya. Kamu nggak bisa, kamu harus dari kecil tuh anak diajarin, ya, harus dari kecil, nggak bisa kalau sudah besar. Jalannya jangan diseret, surat misalnya ya, seperti itu ya saudara ya. Itu tuh semua hal-hal yang kecil-kecil ya, tapi buat saya itu nggak perlu. Yang paling penting itu disiplin kehidupan sehari-hari. Disiplin sehari-hari itu yang paling penting ya. Tapi itu sama, semua itu dari kecil diajarin ya. Jadi kita semua ya, saya pun melakukannya kepada anak saya dari kecil ya. Dari kecil kita ajari disiplin. Jangan dari kecil cuman ditimang-timang, seneng kayak punya boneka, punya mainan. Belai kamu ya dari kecil anak-anakan ya, punya mainan anak, seneng ditimang-timang. Kamu udah urusin, kamu nggak didik dia. Begitu besar dia akan mendukakan hatimu. Dia akan mendukakan hatimu, dia akan masuk dalam penderitaan. Padahal kamu sudah masuk tanah perjanjian. Anak ini bisa meruntuhkan kerajaan surga, merusak taman Eden yang sudah, merusak tanah perjanjian. Apapun kamu sebut nama dari tanah perjanjianmu itu, bisa runtuh, saudara. Anak ini bisa sia-siakan nama dia. Kebetulan kamu buka hal yang benar, tapi anakmu begitu sudah usia tua, ya anak-anak itu sudah masih usia-usia 30-an, kamu ajar lagi udah nggak bisa. Dan kamu akan kehilangan anakmu dan kamu akan berduka. Tapi kalau kamu dari kecil, anakmu kamu didik, ya, ajari yang benar tentang Tuhan, ya, maka anak-anak ini walaupun muda, dia akan menjadi bijak, dia akan menjadi teladan, ya, kamu akan bangga dengan anak ini. Simple ya, cuma diajari saja. Jangan masa bodoh, sibuk-sibuknya kamu, ya. Pak, anak saya bandel, Pak. Iya, karena kamu nggak punya waktu, Pak, dia. Kalau dia lagi pertunjukan, kamu ngepentasi sekolahnya, kamu nggak pernah datang. Kamu nggak pernah membuat dia bangga. Ya, kamu puji-puji, salah saudara. Bukan, anak itu tidak butuh kamu puji-puji. Wah hebat ini, itu namanya ongkrongan. Yang dia butuhkan, ketika dia lagi performance, kamu ada. Walaupun dia cuma jadi pohon. Performance-nya sandiwara sekolah. Anak saya pernah itu ya sandiwara sekolah. Nggak ada yang mau, dia cuma jadi pohon, cuma dia. Tapi saya datang, saudara. Wah, dia bangganya minta ampun, saudara. Ya kan, padahal kasih peran yang cekereme. Dari peran-peran yang cekereme, maka dia menjadi termotivasi. Tanpa saya ngasih pujian, wah hebat, begini, begitu. Enggak. Saya itu jarang kalau ngonggorok anak-anak yang begitu ya, jarang. Biasa aja. Cuma dengan kehadiran saya itu, anak itu tahu, saya menghargai performance-nya dia. Nah itu loh saudara ya. Maka anak ini akan mulai mendengarkan saya, ada apa namanya, respon-respon yang benar. Ya, ingat-ingat, didik anak-anakmu yang benar. Di kelas apostolik itu diajari nanti ya. Didik anakmu yang benar. Di padang gurun, anak-anakmu butuh teladan. Jangan masa bodoh, saudara. Nanti dia akan punya keluarga yang baik. Dia akan punya cinta yang luar biasa dalam hidupnya. Dia akan, ketika dia masuk padang gurunnya, nggak lama-lama. Ya, nggak lama-lama karena dia tahu di padang gurun dia harus mengucap syukur. Ya, nggak lama-lama, nggak pakai lama. Dia akan tahu, ya, ketika dia masuk dalam tanah perjanjiannya dia akan kelola tanah perjanjian itu dengan tanggung jawab. Nah, saudara, nanti sedikit tentang tanah perjanjian ya. Kamu pikir di tanah perjanjian tantanganmu sedikit, saudara? Enggak, saudara. Di tanah perjanjian itu tantangan itu besar sekali. Kalau tanganmu tidak kuat,
kalau kakimu goyah, maka kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan dan mengelola tanah perjanjian itu. Karena di tanah perjanjian itu justru kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar. Di tanah perjanjian itu justru pengalaman padang gurun itu sangat diperlukan. Ya, kayak saya nih menghadapi Project Den Haag. Buat saya ini Project Den Haag ini adalah sebuah proyek di tanah perjanjian untuk yang itu ya, melapangkan tempat kemah saya di tanah perjanjian. Kalau orang menuduhnya adalah proyek Babel, Menara Babel. Bodoh orang yang menuduh itu, saudara ya. Orang yang menuduh saya itu bodoh. Karena kalau kamu masuk tanah perjanjian lalu kamu diam saja, kamu nanti kayak Daud, saudara. Berzina, ya, celutak. Orang kalau nganggur itu celutak. Nah, di tanah perjanjian itu kamu harus bekerja, ya, dan menghasilkan buah. Di tanah perjanjian itu tiba-tiba Tuhan challenge kamu, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, ya, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu, dan engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kemah-kemah sunyi. Kamu akan disitulah kamu membutuhkan energi yang besar. Pengalamanmu yang mengerikan di padang gurun itu dibutuhkan supaya kamu bisa produktif di tanah perjanjian. Kalau enggak kamu kelar, saudara. Kamu akan bampet. Bahkan ya bisa bubar, kamu terlempar lagi. Karena di tanah perjanjian itu diberikan kepadamu supaya kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa loh. Ya. Maka kamu masuk ke tanah perjanjian supaya kamu jadi berkat loh bagi bangsa-bangsa. Ya, bukan hanya bagi kotamu saja, bukan banyak bagi keluargamu, bagi bangsa-bangsa. Kamu semua, ya kita ini adalah berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, saudara ya, ajari anakmu. Karena dengan demikian kamu masuk tanah perjanjian, anak-anakmu akan benar-benar siap ya untuk hidup di tanah perjanjian, layak dan bahkan bisa bermultiplikasi, ya, bisa berkembang di tanah perjanjian itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.